Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Selamat datang di podcast Jejak Langkah Pendidikan Nusantara. Bersama saya, Thalia Afrisanti Sopahilwakan, mahasiswa PPG bagi calon guru gelombang 2 tahun 2024. Dan hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang sangat menarik untuk menelusuri sejarah dan filosofi pendidikan di negeri kita tercinta, Indonesia. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sih pendidikan di Indonesia terbentuk? Nah, untuk itu, mari kita telusuri jejak langkah pendidikan Nusantara dari masa lalu hingga kini. Podcast ini akan mengajak Anda bertualang melalui sejarah pendidikan Indonesia, mengenal para tokoh penting, serta menggali filosofi yang mendasari perkembangan pendidikan di negeri ini. Dari zaman kolonial hingga era modern, kita akan mengupas secara tuntas tantangan, inovasi, dan harapan dalam dunia pendidikan Indonesia. Oke teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas babak baru dalam sejarah pendidikan Indonesia, yaitu pada masa kolonial. Bagaimana pendidikan menjadi alat penguasaan bagi penjajah, dan bagaimana semangat belajar tetap berkobar di tengah berbagai tantangan. Nah, untuk itu, mari kita telusuri bersama. Yang pertama yang harus kita ketahui, tujuan pendidikan di era kolonial, yaitu pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memiliki tujuan yang sangat jelas. Yang pertama, mencetak tenaga kerja. Pendidikan akan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan murah untuk memenuhi kebutuhan perkebunan, pertambangan, dan sektor-sektor lainnya yang dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, memperkuat kekuasaan kolonial. Pendidikan digunakan sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai dan budaya Belanda, serta menanamkan rasa hormat kepada pemerintah kolonial. Ketiga, untuk mempertahankan status quo. Pendidikan dirancang untuk mempertahankan struktur sosial yang ada, di mana orang pribumi berada di bawah orang Belanda. Kemudian, kita juga harus tahu nih tentang sistem pendidikan kolonial. Sistem pendidikan kolonial ini sangatlah diskriminatif. Terdapat pembagian yang jelas antara sekolah untuk anak-anak Belanda, Timur Asing yang dalamnya ada Cina dan Arab, dan pribumi. Sekolah untuk pribumi bukan dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan dengan kurikulum yang berbeda-beda. Yang pertama sekolah rakyat atau folk school, sekolah dasar untuk pribumi yang mengajarkan baca, tulis, dan berhitung dalam bahasa Melayu. Yang kedua adalah quick school, sekolah guru untuk mencetak guru bagi sekolah rakyat. Yang ketiga, yaitu sekolah menengah. Hanya sedikit anak pribumi yang berkesempatan untuk melanjutkan ke sekolah menengah, dan umumnya mereka yang berasal dari keluarga kaya atau memiliki koneksi dengan pemerintah kolonial. Berikutnya, kita juga harus tahu apa saja sih perlawanan dan inovasi yang dilakukan pada era kolonial waktu itu. Ya, meskipun menghadapi berbagai kendala, semangat belajar masyarakat Indonesia tetap berkobar. Banyak tokoh pendidikan pribumi yang berupaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Mereka mendirikan sekolah-sekolah swasta, menerbitkan buku-buku pelajaran, dan menyebarkan pemikiran-pemikiran tentang pentingnya pendidikan. Ada beberapa tokoh penting dalam pendidikan pada masa kolonial antara lain. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh pendidikan yang paling berpengaruh di Indonesia. Beliau mendirikan Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Yang kedua ada juga nih Buya Hamka. Selain sebagai ulama, Buya Hamka juga aktif dalam bidang pendidikan. Beliau mendirikan sekolah-sekolah agama dan menerbitkan berbagai karya tulis yang menginspirasi. Nah, warisan dari pendidikan kolonial yaitu meskipun memiliki banyak kekurangan, sistem pendidikan kolonial juga meninggalkan beberapa warisan positif seperti perluasan akses pendidikan, pengembangan kurikulum, munculnya tokoh-tokoh pendidikan yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.
Pendidikan pada masa kolonial adalah cerminan dari setiap kolonial itu sendiri. Meskipun dengan tantangan dan diskriminasi, semangat belajar masyarakat Indonesia tidak pernah padam. Kisah perjuangan mereka menjadi inspirasi bagi kita untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di negeri ini. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang pendidikan di zaman era kolonial, dan juga ada beberapa tokoh-tokoh penting dari Indonesia yang turut andil dan berpengaruh dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ada Ki Hajar Dewantara dan juga ada Buya Hamka. Nah, kali ini saya mau mengajak kalian semua nih untuk belajar lebih lagi mengenal satu sosok Bapak Pendidikan Nasional yang sangat berpengaruh hingga sekarang ini, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dan kita akan melihat bagaimana pemikirannya dan juga perjuangan beliau dalam memajukan pendidikan di tanah air ini. Untuk itu, mari kita simak bersama tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Raden Mas Soewardi Sordjaningrat lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau sangat prihatin melihat kondisi pendidikan pada masa kolonial yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Beberapa prinsip dasar Taman Siswa adalah yang pertama, Ingarsa Sungtolodo, yang artinya di depan seorang guru harus menjadi contoh dan teladan. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, yang artinya di tengah seorang guru harus membangun semangat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya di belakang seorang guru harus mendorong dan memberi kekuatan. Kemudian kita juga akan melihat pemikiran-pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang sangatlah relevan hingga saat ini, dan beliau itu sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter, pendidikan yang tidak hanya sebatas membekali siswa dengan pengetahuan tetapi juga membentuk karakter yang baik. Selain itu juga pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pada perkembangan zaman. Kemudian pendidikan yang demokratis yang harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang berakar pada budaya bangsa, yaitu pendidikan harus berakar pada nilai-nilai budaya bangsa sehingga dapat memperkuat jati diri bangsa. Selanjutnya kita akan melihat warisan dari Ki Hajar Dewantara. Warisan Ki Hajar Dewantara sangatlah besar bagi pendidikan Indonesia. Beliau telah memberikan inspirasi bagi banyak generasi untuk terus berjuang memajukan pendidikan, dan inilah beberapa warisan beliau, yaitu yang pertama, Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang kedua, semboyan Tuturi Handayani yang menjadi lambang semangat keguruan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Taman Siswa, lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara terus berkembang dan menjadi salah satu perguruan tinggi swasta tertua di Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang sangat menginspirasi. Beliau telah menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membangun bangsa yang maju dan beradab. Semangat beliau juga menunjukkan untuk memajukan pendidikan harus terus kita lestarikan. Oke teman-teman, pada episode lanjutan kali ini kita akan membahas babak baru dalam sejarah pendidikan Indonesia, yaitu setelah kemerdekaan. Bagaimana semangat berjuang untuk membangun sistem pendidikan nasional yang merdeka dan berkeadilan? Mari kita telusuri bersama. Yang pasti ada banyak tantangan pendidikan pasca kemerdekaan. Setelah meraih kemerdekaan bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang sangat besar dalam membangun sistem pendidikan nasional. Beberapa tantangan itu diantara lain minimnya sarana dan prasarana, terus tingginya angka buta huruf, dan kurangnya keseragaman kurikulum. Kemudian ada beberapa upaya yang dilakukan untuk membangun pendidikan nasional. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai upaya, antara lain pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pembentukan sistem pendidikan nasional, wajib belajar, dan pembangunan sekolah.
Dengan adanya kurikulum pendidikan nasional juga sejak kemerdekaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Beberapa kurikulum yang pernah diterapkan antara lain kurikulum 1947, kurikulum yang pertama kali disusun setelah kemerdekaan dengan fokus pada pendidikan karakter dan kebangsaan. Kemudian kurikulum 1968 yang menekankan pada penguasaan keterampilan dasar, kurikulum 1975 yang berorientasi pada pembangunan nasional, kurikulum 2004, kurikulum yang lebih fleksibel dan memberikan kebebasan bagi guru dalam memilih metode pembelajaran, dan terus berkembang terus akhirnya sampailah pada sekarang yaitu kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum terbaru yang memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulumnya sendiri. Tapi bukan sampai di situ saja, teman-teman. Ada juga tantangan-tantangan pendidikan di era modern ini. Meskipun telah mengalami banyak kemajuan, pendidikan di Indonesia tuh masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kualitas pendidikan, kurangnya minat belajar siswa, dan perkembangan teknologi yang harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang yang begitu cepat sekali. Perjalanan pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan penuh dengan lika-liku, namun semangat untuk membangun pendidikan yang berkualitas terus berkobar. Kita sebagai generasi penerus harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Walaupun pendidikan di Indonesia mengalami berbagai tantangan yang harus dihadapi di era digital ini, namun mengharuskan kita untuk terus maju dan terus mentransformasi diri untuk bagaimana bisa beradaptasi pada zaman era modern ini di era digital. Dampaknya itu pasti sangat besar. Jadi teknologi digital telah merambah ke setiap aspek kehidupan kita, termasuk pendidikan. Beberapa dampak signifikan dari teknologi terhadap pendidikan antara lain: terdapat akses informasi yang tak terbatas, pembelajaran lebih personal, kolaborasi global yang membawa siswa dapat berkolaborasi dengan teman sebaya dari berbagai belahan dunia manapun melalui platform online, dan juga pembelajaran yang lebih menarik. Tantangan pendidikan di era digital ini juga menawarkan banyak sekali ya, meskipun ya terdapat banyak manfaat, tapi juga membawa sejumlah tantangan seperti kesenjangan digital, distraksi, literasi digital, dan juga keamanan data. Nah, peluang pendidikan di era digital ini membuka banyak peluang bagi para pendidikan, seperti pembelajaran jarak jauh, pembelajaran sepanjang hayat, dan juga inovasi dalam pembelajaran. Nah, peran guru dalam era digital ini sangat penting. Peran guru semakin penting di era digital. Guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran. Guru perlu memiliki kompetensi digital yang tinggi untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Era digital telah mengubah dan mempengaruhi wajah pendidikan secara fundamental. Tantangan dan peluang hadir berdampingan. Sebagai pendidik dan masyarakat, kita perlu beradaptasi dengan perubahan ini dan memanfaatkan teknologi dan menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik. Oke teman-teman, dalam podcast ini kita sudah belajar bersama-sama dan merenung tentang perjalanan panjang pendidikan di Indonesia. Semoga podcast ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan berkontribusi dalam memajukan pendidikan di negeri kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast Jejak Langkah Pendidikan Nusantara. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share podcast ini ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.